Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Darisa. Ya, makasih Pak. Nah, gimana kabarnya Mbak Darisa? Alhamdulillah baik Pak. Tujuan Mbak Darisa ke sini apa ya? Bagaimana? Ini Pak, akhir-akhir ini ada masalah yang mengganggu pikiran saya. Jadi saya mau konsultasi aja sih Pak, barangkali ada jalan keluarnya. Jadi Mbak Darisa ke sini ingin konseling gitu ya? Iya Pak, betul. Sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Belum Pak, baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini ya. Jadi saya jelaskan ya Mbak Darisa. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan antara konselor dan konseling. Iya Pak. Ya. Untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi saya di sini hanya sebagai fasilitatornya saja. Dan waktu konseling itu antara 30 sampai 45 menit ya Mbak ya. Iya Pak. Dan di sini juga ada 3 asas. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu di mana Mbak Darisa ingin mengungkapkan pembicaraan dengan kesukarelaan gitu ya. Iya Pak. Terus Mbak Darisa sini ada paksaan apa enggak? Nggak ada sih Pak, keinginan saya sendiri. Keinginan Mbak Darisa sendiri. Iya. Dan kedua asas keterbukaan, di mana Mbak Darisa ingin membicarakan apa yang Mbak Darisa rasakan, ingin membicarakan terbuka gitu Mbak. Dan asas kerahasiaan, asas yang diketahui oleh konselor dan konseli, yang membicarakan tentang masalah Mbak Darisa. Asas kerahasiaan Mbak Darisa ya, yang dimana pembicaraan kita hari ini yang diketahui oleh konselor dan konseli gitu. Kalau saya boleh tahu, bisa diceritakan Mbak Darisa masalahnya itu apa? Jadi saya tuh gini Pak, kayak akhir-akhir ini kayak saya kan semakin bertambah usia gitu ya. Kalau saya ngeliat teman-teman saya itu kayak mereka tuh punya kemampuannya masing-masing, keahliannya masing-masing di bidang mereka. Tapi kok kayak saya ngeliat diri saya sendiri tuh kayak bingung gitu loh Pak. Saya kayaknya nggak ada kemampuan apa-apa gitu. Jadi saya juga bingung kemampuan saya sebenarnya itu apa sih. Oh, jadi Mbak Darisa ragu dengan dirinya gitu ya. Terus Mbak Darisa itu sukanya itu apa sih? Saya suka di bidang masak sih Pak. Masak? Itu dari kapan ya Mbak Darisa suka masak itu? Dari saya kecil. Dulu saya sering masak ala kadarnya anak kecil lah Pak. Cuman saya dulu dari kecil itu sudah suka di dapur membantu ibu saya masak gitu. Jadi Mbak Darisa itu apakah Mbak Darisa ingin mengasah itu tadi? Mau sih Pak kalau ada kesempatan. Cuman kan sekarang lagi sibuk kuliah sama kerja sih Pak. Jadi kadang bingung waktunya kapan. Jadi bingung ngaturnya gitu ya. Jadi Mbak Darisa biasanya itu suka masak apa ya? Kalau saya sih biasanya lebih suka masak di kue-kue sih Pak. Jadi kue. biasanya kalau Idul Fitri gitu saya bikin kue kering gitu. Cuman ya saya ngerasa emang masih banyak keterbatasan, maksudnya belum sangat mampu. Tapi kan Mbak Darisa udah berusaha kan ya? Iya, betul sih Pak itu. Cuman ya saya kadang masih ragu aja sama kemampuan. Oh, jadi Mbak Darisa ingin mengasahnya. Terus kira-kira apa yang dilakukan Mbak Darisa? Mungkin saya bisa sering-sering berlatih sih Pak, dengan cara mungkin saya baca-baca dari resep buku masak, terus lihat di YouTube gitu sih Pak. Terus berlatihnya kapan? Ya saya mungkin bisa mengaturnya di hari weekend, hari Minggu. Terus Mbak Darisa mau mulainya itu dari kapan? Mungkin bisa mulai minggu besok Pak. Terus kalau mau mulai minggu besok, langkah selanjutnya apa Mbak Darisa? Ya mungkin saya akan lebih banyak mengatur waktu buat sering-sering berlatih Pak. Kayak semisal habis pulang kerja nanti saya nyempetin
latihan, terus nanti kalau saya sudah berlatih mungkin saya bisa mencatatnya apa yang saya bikin saat itu, saya bukukan resep yang saya punya. Itu sih Pak yang saya pikirkan saat ini, apa yang harus saya lakukan. Terus gimana Mbak Tarisa mengatur waktu manajemennya? Mungkin lebih ke, kalau di hari-hari biasa lebih ke sesempatnya saya aja. Jadi kalau ada sela-sela saya nganggur, mungkin itu bisa saya manfaatkan ya Pak. Ya. Tapi di hari Minggunya tetap saya jadwalkan, pasti saya akan melakukan hal tersebut. Gitu sih Pak. Oke gitu ya Mbak Tarisa. Semoga langkah selanjutnya Mbak Tarisa bisa menerapkan dan bisa fokus atas hal itu. Oke, dari sisi konseling ini apa ya Mbak Tarisa dapatkan? Dari konseling hari ini tadi saya jadi bisa lebih sadar sih Pak ke atas kemampuan saya sebenarnya apa, terus saya juga udah lebih ngerti apa yang harus saya lakukan untuk mengasah kemampuan saya untuk bisa lebih mahir lagi ke depannya, agar saya juga nggak merasa insecure sama teman-teman saya di luar sana. Jadi saya bisa lebih fokus ke pengembangan diri saya sendiri. Itu ya Mbak Tarisa. Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Sudah sih Pak, saya rasa sudah cukup. Oke Mbak Tarisa ya, minggu depan kita atur lagi ya Mbak Tarisa. Harinya yang sama, jam yang sama, terus waktu yang sama ya Mbak Tarisa. Sekian saya cukupkan ya Mbak Tarisa. Oke kalau begitu Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum.